Oke, baik. Sekarang kita akan membahas nomor 1A dulu ya. Nomor 1A. Nah, nomor 1A ini kita diminta untuk menentukan menyatakan ini ya, menyatakan si ini ke dalam bentuk notasi matematika. Nah, kok notasi matematika, notasi sigma. Nah, maka dari itu kita perlu yang pertama rumusnya gitu ya. Yang kita perlukan adalah rumusnya. Kemudian selain itu kita butuh apa lagi? Kita butuh batas atas dan batas bawah gitu. Batas atas dan bawah. Oke, nah ini kita lihat dulu di sini polanya seperti apa yang A ini. Oke, ini 1A. Oke. Polanya seperti apa? Dia barisan apa ini? Kan tambah 3, tambah 3, tambah 3 ya kan? Tambah 3, kemudian ke sini juga tambah 3 dan seterusnya. Dia adalah barisan aritmatika, gitu ya. Nah, kalau dia barisan aritmatika, kemudian selanjutnya kita tentukan bahwa UN gitu ya. UN itu sama dengan A plus N min 1 kali B ya. Ini waktu kelas 9 SMP udahlah. Oke. Nah, di sini berarti A-nya berapa? A adalah suku pertama. Suku pertamanya adalah 2 gitu ya. Berarti UN itu adalah 2 ditambah N kali min 1 B. Bedanya ya adalah karena penjumlahannya tetap yaitu 3, berarti B-nya 3. Berarti 2 ditambah ini dikalikan, berarti 3N. Ini kali ini berarti min 3, berarti sama dengan 3N min 1. Nah, nanti si FK ini kita gantikan dengan 3N min 1, gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, oh maaf. Oke. Oke, maaf. 3N ini min 1. Ternyata ini berbentuk gambar ya, nggak bisa dihapus berarti. Oke, lanjut. Selanjutnya, karena tadi kita mulainya dari sekarang kita si rumus ya tadi ya. Sekarang kita cari batas atas dan batas bawah. Jadi nanti harusnya ini sigma dari FK. Di sini 3N min 1. Karena di sini mulainya dari K, berarti nanti variabelnya kita gantikan K. Di sini 3K min 1. Gitu ya. Nah, mulainya K sama dengan berapa? Ya, K sama dengan 1. Kok bisa? Kok bisa K sama dengan 1? Karena tadi dia si angka 2 ini adalah U keberapa? Dia kan 2 itu adalah U pertama. Maka di sini mulainya adalah K sama dengan 1. Gitu ya. Coba kita masukkan harusnya 3 kali 1 ya. Kita masukkan ke sini harusnya benar. 3 kali 1 min 1. Hasilnya berapa? 2. Benar kan ya? Oke, makanya 2 ini adalah suku pertama. Kayak gitu. Oke, ini tak hapus. Untuk selanjutnya, oh ya, ini tak tulis dulu UN, UN, UN. Nah, sekarang kita harus tahu dulu batas ini, batas atasnya, gitu ya. Batas atasnya itu adalah, nah di sini kan ada 44 ya. 44 itu ternyata adalah UN gitu ya. 44 itu N keberapa sih? Nah, gitu ya. 3N min 1 kita cari seperti itu. Berarti min 1-nya pindah sana, berarti 44 tambah 1 itu sama dengan 3N. Berarti N-nya sama dengan 45. 3N sama dengan 45. N-nya berarti 45 bagi 3, 15. Oh, berarti ini batas batas atasnya itu adalah ketika dia mencapai 15. Karena tadi pengennya variabel K, maka K-nya yang di atas itu adalah 15. Gitu. Nah, maka rumusnya seperti ini notasinya gitu. Gampang kan? Oke. Sekarang yang 1B. Oke, 1B kita sama ya, kita butuh rumus sama kita butuh batas atas dan batas bawah gitu ya. Batas atas gitu dan bawah gitu. Nah, kalau di sini gimana caranya? Nah, ini kan satu per satu gitu ya. Itu bukan barisan aritmatika dong, kayak gitu. Nah, tapi kita amati aja yang bawahnya, yaitu si penyebutnya gitu. 9 ke 16 itu tambah berapa? Tambah berapa sih? 7 ya? Enggak sih? Ya kan 7. Kemudian yang ini 16 ke 25 tambah berapa ini? Kan 9 ke 16 itu tambah 7. Oke. 16 ke 25 itu tambahnya berarti 9 ya. Oke. Terus habis itu apakah ini ada polanya? Apakah ada polanya? Kalau barisan aritmatika bukan ya. Oh, nah ini bisa terlihat polanya di sini. Ini berarti bukan barisan aritmatika ya. Ini bukan aritmatika.
Oke. Nah, lalu kita harus apakan ini kalau dia bukan aritmatika? Oke, kita lihat di sini bahwa dia adalah bilangan kuadrat. Ya nggak? Bilangan kuadrat. 9, 16, 25. Nah, ini kan aslinya dari 3 kuadrat, kemudian 16 itu kan 4 kuadrat, 25 itu berarti berapa? 5 kuadrat, dan seterusnya sampai 289. 289 itu adalah berapa itu kira-kira 289? 17 ya, 17 kuadrat. Tuh. Coba kita lihat 17 dikuadratkan. 7 kali 7 9 ya, 49. 1 kali 7, 7 kali 2, 14. Berarti 8, 1. 1 kali 1, 1, 1 1, 2. Oke, benar. Berarti benar ya, sampai 17 kuadrat. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan? Kita harus tahu rumusnya gitu. Berarti rumusnya itu bisa langsung gini. Ini kan sigma dari siapa gitu ya. K sama dengan berapa gitu ya. Nah, di sini adalah 1/. Nah, tadi kan dia bilangan kuadrat ya, berarti tinggal 1 per K kuadrat gitu kan. Nah, mulainya dari K sama dengan berapa? Ini mulainya dari K sama dengan siapa ini? 3 kuadrat. Berarti kan mulainya dari 3. Sampai kapan? Sampai 17 gitu. Gitu. Jadi kalau ini kita jabarkan lagi gitu ya, kita jabarkan lagi harusnya kembali ke soal. Berarti 1/, mulai dari 3. 3 kuadrat ditambah 1/, 4 kuadrat tambah 1/5 kuadrat, dan seterusnya sampai ditambah 1/17 kuadrat. Nah, itu kan balik lagi ke soal, yaitu 1/9 tambah 1/16 tambah 1/25 dan seterusnya sampai 1/289 gitu. Jadi notasinya adalah ini gitu.